Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Anas dan rekan saya Muhammad Fikriansyah ingin mempresentasikan program project yang sudah kami buat dengan tema Queue. Untuk pengertian queue pada struktur data atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut dengan sisi belakang, bisa disebut rear, dan pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain disebut dengan sisi depan atau front queue. Atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama keluar pertama, bisa disebut FIFO, first in first out. Queue atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya antrian mobil di loket tol, antrian masuk, antrian mahasiswa mendaftar, dan lain-lain. Contoh lain dalam bidang komputer adalah pemakaian sistem komputer berbagai waktu, time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakaian yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Di sini queue ada dua jenis, yaitu linear queue dan circular queue. Linear queue, sebuah antrian linear secara rasional, pertama masuk, pertama keluar daftar pesanan, disebut linear karena menyerupai garis lurus, di mana elemen ditempatkan satu demi satu. Ini berisi kumpulan elemen yang homogen, di mana elemen baru ditambahkan di satu ujung dan dihapus dari ujung lain. Konsep antrian dapat dipahami dengan contoh antrian penonton yang menunggu di luar loket tiket untuk mendapatkan tiket teater. Dalam antrian ini, orang tersebut bergabung dengan ujung belakang antrian untuk mengambil tiket dan tiket keluar di ujung depan antrian. Circular queue, sebuah antrian melingkar, adalah varian antrian linear yang secara efektif mengatasi batasan antrian linear. Dalam antrian melingkar, elemen baru ditambahkan di posisi paling pertama dari antrian jika yang terakhir ditempati dengan ruang tersedia. Untuk antrian linear, penyisipan hanya dapat dilakukan dari bagian belakang dan penghapusan dari bagian depan. Kemudian ada source code from datetime import time delta. Datetime berfungsi untuk mendapatkan tanggal waktu saat ini. Kemudian time delta untuk menghitung selisih dua tanggal, dan sleep itu untuk menunda waktu eksekusi. Fungsi ini membawa parameter berupa angka yang menyatakan detik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Fikriansyah. Di sini saya ingin melanjutkan source code dari program queue. Di sini ada kelas queue, dibuat kelas queue agar lebih mudah membuat dan mengorganisir berbagai fungsi dan state-nya. Selanjutnya ada def antrian. Di dalam antrian kita buat rumus untuk menghitung waktu estimasi pelayanan, kemudian buat variabel antrian dengan bebas. Di sini kami mendefinisikannya sebagai variabel n. Pasien sama dengan q untuk estimasi jam pelayanan pasien. Antrian untuk q untuk antrian, inputan di sini untuk memasukkan jumlah antrian, dan gunakan for in range untuk mengulang urutan looping yang disimpan di inputan dengan menggunakan increment. Selanjutnya di sini ada fungsi will. Gunakan fungsi will untuk perulangan. Karena kita menggunakan is empty, maka gunakan will not untuk mencetak jika kondisi dinyatakan false. Gunakan kondisi if else di dalam while untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai kondisi. Selanjutnya juga ada antrian. Jika kondisi if is empty bernilai true, langsung mencetak antrian kosong lalu otomatis mengulang dari awal. Di sini ada output program. Pada kolom antrian di situ akan muncul nama-nama yang sedang dilayani, tetapi dengan jeda waktu 2 detik. Sehingga data pertama muncul terlebih dahulu, ada jeda 2 detik, kemudian muncul data kedua, dan seterusnya tergantung jumlah data yang kita masukkan. Untuk selanjutnya kita masuk ke program selanjutnya. Selanjutnya program kedua kami yaitu konversi bilangan.
Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Di sini ada beberapa jenis-jenis konversi bilangan. Yang pertama yaitu bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Yang pertama ada bilangan desimal. Sistem bilangan desimal atau persepuluhan adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 0, 1, sampai 9. Setelah angka 9, angka berikutnya adalah 11, 12, dan seterusnya. Posisi di angka 9 diganti dengan angka 0, 1, 6 lagi. Tapi angka di depannya dinaikkan menjadi 2. Sistem bilangan desimal ditemukan oleh Al-Kasi dari ilmuwan Persia. Yang kedua ada bilangan biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Lalu yang ketiga ada bilangan oktal. Oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit biner dari ujung paling kanan. Selanjutnya ada bilangan heksadesimal. Heksadesimal adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal. Simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9, ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A hingga F. Di sini ada source code dari program konversi bilangan yang sudah dibuat. Pertama, kita install dulu library yang dibutuhkan, yaitu tablet, yang berguna untuk membuat output dalam terminal terformat seperti table, dengan perintah command pip install tablet. Setelah proses instalasi tablet, kita import ke dalam kode kita, serta itertools yang nantinya berguna untuk mengkombinasikan beberapa list menjadi satu. Dengan source code from tablet import itertools as it. Selanjutnya kita membuat fungsi konversi. Fungsi ini bertujuan untuk menggenerate sebuah list tahap konversi yang akan kita masukkan ke fungsi tablet untuk outputnya. Berikut ada source kodenya. Fungsi ini memiliki 2 parameter, yaitu angka dan pembilang. Parameter angka untuk angka yang akan kita kalkulasi, pembilang bilangan yang akan menjadi pembagi untuk menentukan kita akan mengkonversi bilangan apa. Tidak lupa untuk membuat fungsi untuk mengkonversikan bilangan di atas 9 ke huruf A sampai F. Seperti ini source kodenya. Lalu setelah semua fungsi dibuat, kita panggil fungsi gain converter dengan parameter bilangan 2 untuk biner, 8 untuk oktal, dan 16 untuk heksadesimal. Berikut ada source kodenya. Terakhir kita combine ketiga variabel biner, oktal, dan heksa ke dalam satu variabel table untuk nantinya kita tampilkan dalam bentuk table. Berikut ada contoh shortcode-nya. Di sini ada output program, masukkan bilangan untuk dikonversikan, yaitu dengan bilangan 145. Untuk bilangan binernya ada 1001001. Untuk bilangan oktalnya 221. Untuk bilangan heksanya 91. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.